بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن ذلك على شاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini di bawah daripada curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan mendengarkan sejarah ringkas sekelumit daripada yaitu seorang al-arif billah al-imam al-qutub qutbur rabbani wal haqqan nurani Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan seorang yang mulia, keturunan orang yang mulia, perpaduan daripada keturunan Imam Hasan dan Imam Husain, karena beliau Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan putra daripada Abu Saleh Musa Janki Ad-Dosti, yang mana beliau adalah putra daripada Al-Imam Sayyid Abdullah Ibn Imam Yahya Az-Zahid Ibn Imam Dawud Ibn Imam Musa Thani Ibn Imam Abdullah Thani Ibn Imam Musa Jun Ibn Imam Abdullah Al-Mahad Ibn Imam Hasan Al-Muthanna Ibn Imam Hasan Al-Sibit bin Imam Ali bin Abi Talib, putra daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun ibu beliau adalah uminya bernama Ummul Khair Fatimah binti Imam Abdullah As-Sawma'i, yang nasabnya menyambung kepada Al-Imam Abu Alauddin Al-Jawad Ibn Imam Ali Ar-Ridha Ibn Imam Musa Al-Qadhim Ibn Imam Ja'far Sadiq Ibn Imam Muhammad Al-Baqir Ibn Imam Ali Zain Al-Abidin Ibn Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Talib. Dan juga beliau merupakan putra daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan di bulan yang seperti ini, yaitu bulan Ramadan pada tanggal 1 tahun 470 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Beliau dilahirkan pada tanggal 1 bulan Ramadan, dan di antara kemuliaan beliau di malam kelahirannya beliau diliputi oleh cahaya yang mana orang-orang tidak dapat sanggup melihat cahaya tersebut. Dan juga ayah beliau Al-Imam Abu Saleh Musa Janki Ad-Dosti bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkata kepada beliau, "Wahai Abu Saleh, kau dikaruniai seorang putra laki-laki, itu adalah putraku. Namakan namanya Abdul Qadir, karena dia akan memiliki magam yang sangat tinggi di magamnya para aulia, seperti kedudukanku di para ambiyanya Allah Subhanahu wa taala." Dan juga pada malam dilahirkannya Syekh Abdul Qadir Jailani, lahir juga yaitu yang mana jumlahnya 1100 bayi laki-laki, yang mana semua daripada bayi-bayi tersebut menjadi wali min auliyaillah, pembantu dan pengiring daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan yang sangat luar biasanya hadirin, pada siang harinya ini Syekh Abdul Qadir Jailani di waktu bayinya tidak mau menyusui kepada ibunya, sehingga orang-orang bila ingin tahu apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum, maka ditanya kepada ibunya, "Apakah anakmu, putramu, bayi kecil Abdul Qadir menyusu?"
apabila bayinya tidak menyusu, pertanda bahwasannya itu adalah bulan suci Ramadan. Maka dari kecilnya Syekh Abdul Qadir Jailani sudah ikut berpuasa, beribadah seperti orang-orang dewasa. Inilah Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat luar biasa. Beliau dilahirkan di negeri Jailan, di daerah Tobristan, negara Iran, yang mana beliau dinisbahkan kepada negeri Jailan sehingga dijuluki dengan nama Jailani, dan juga dinisbahkan kepada datuknya, yaitu ayahanda daripada ibunya Imam Abu Abdullah As-Sauma'i, seorang imam besar di negeri Jailan, sehingga beliau yaitu cucu daripada orang mulia yang terkenal di daerah tersebut. Maka beliau Syekh Abdul Qadir Jailani bukan cuma wali min auliyaillah, tetapi seorang faqih, seorang muhaddits, seorang sufi ahli tasawuf. Beliau belajar fikih kepada Al-Imam Al-Makhzumi, Al-Mubarak bin Sa'id, dan juga beliau belajar fikih kepada Al-Imam Ali bin Aqil. Beliau belajar hadis kepada Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Baqillani, dan juga belajar kepada Al-Imam yaitu Ismail bin Ahmad Al-Asfahani. Beliau juga belajar ilmu tasawuf daripada Al-Imam Muhammad bin Muslim Ad-Dabbasi, sehingga beliau terdiri daripada ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu tariqat yang menyampaikan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mensucikan dirinya selama 25 tahun mengembara dari padang pasir, tidak membawa perbekalan, semata-mata ingin beribadah kepada Allah, mensucikan dirinya, mensucikan hawa nafsunya sehingga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Abu Fattah Al-Harawi, murid beliau, pernah berkata, aku menemani Syekh Abdul Qadir Jailani selama 40 tahun. Aku menyaksikan beliau senantiasa menjaga wudunya, yaitu salat subuh dengan daripada wudunya di salat isya, dihabiskan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan masuk selepas salat isya di tempat khalwat beliau, tidak keluar kecuali azan subuh. Inilah Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat begitu luar biasanya, sehingga beliau meneruskan daripada ribat gurunya Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Makhzumi, yang mana di daerah Abul Ajaz, di daerah Baghdad, Irak. Beliau membuka daripada pesantrennya sehingga ramai orang-orang yang menghadiri majelis beliau. Disebutkan tidak kurang daripada 10.000 orang menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala menyebutkan bahwasannya di majelis beliau masuk Islam 500 orang kafir, bahkan 100.000 orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan Al-Imam Al-Ayyubi berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya yahduruna majlis Syekh Abdul Qadir Jailani wa jami'il awliya wa jami'il malaikah tawaif ba'da tawaif wal jin wal rijalul ghaib yatasabbahuna fi majlisih wa ra'aitul Khidir yuksiru min huduri majlisih." Maka disebutkan bahwasannya di majelis Syekh Abdul Qadir Jailani beliau melihat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para anbiya Allah hadir di majelis Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan para malaikat sekelompok demi sekelompok berdatangan di majelis Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan bangsa jin berlomba-lomba untuk menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan yaitu Nabi Allah Khidir dilihat sering menghadiri daripada majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka ditanyakanlah bagaimana keadaan majelis ini. Beliau Nabi Allah Khidir berkata, "Man aradal falah fa'alaihi bimulazamati majlisi hadza." Barang siapa yang menginginkan keberuntungan, menginginkan kebahagiaan, maka harus melazimi majlis yang seperti ini, yang mana di dalamnya ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Sehingga Imam Muhammad Ar-Rifai beliau melihat
bahwasannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan seorang sembarangan, yang mana Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata, wa qad futiha li sab'una baban min ilmi laduni sa'ata kulli bab kasa'ata baina as-sama' wal ard. Aku telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 pintu ilmu laduni, yang mana satu pintunya lebarnya itu bagaikan panjangnya langit dan bumi. Inilah Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadara fi majlisi wa jami'ul anbiya wa jami'ul awliya wa amwatuhum bi arwahihim wa ahyahum bi abdanihim. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di majlisku, semua para anbiya hadir di majlisku, yang sudah meninggal datang dengan arwah mereka, yang masih hidup datang dengan badan-badan mereka. Sehingga Syekh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai beliau berkata, bahrus syariah ala yamini Syekh Abdul Qadir Jailani wa bahrul haqiqah ala shimal Syekh Abdul Qadir Jailani, min aihi masya'a ightarafa. Aku, kata Imam Ahmad Ar-Rifai, beliau berkata, aku dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku bisa melihat itu yang namanya ilmu syariat bagaikan lautan di sebelah kanannya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ilmu hakikat itu bagaikan lautan di sebelah kiri Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka apabila beliau menginginkan mau menciduk dari mana arah saja ilmu yang ingin beliau keluarkan, beliau tinggal mengambil dari arah kanan atau arah kirinya. Itulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan Al-Imam Abu Madyan Al-Maghribi, seorang imam besar di negeri Maroko, beliau pernah berjumpa dengan Nabi Allah Khidir, yang mana Nabi Khidir itu kal Jibril bainal anbiya, yang mana para malaikat dipilih yaitu malaikat Jibril yang turun membawakan wahyu kepada para anbiya, maka Khidir manzilatuhu ka Jibril lakinnahu bainal awliya. Akan tetapi Nabi Khidir mendatangi semua para aulia-aulia Allah sebagaimana Nabi Allah, para nabi-nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Maka ditanya oleh Bang Abu Madyan Al-Maghribi, kaifa sya'nu Syekh Abdul Qadir Jailani? Bagaimana keadaan Syekh Abdul Qadir Jailani? Maka Nabi Allah Khidir berkata, huwa imamus siddiqin wa hujjatullah 'alal 'arifin. Beliau adalah imam-imamnya orang-orang siddiqin, margam yang mana magam di bawah para anbiya, magam siddiqiyah kubra. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani adalah pimpinannya orang-orang yang memiliki magam siddiqiyah kubra atau siddiqin, dan beliau merupakan hujjatullah atas orang-orang arifin, huwa ruhul ma'rifah. Kata Nabi Khidir, beliau adalah rahnya ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarnuhu gurbah bainal aulia. Keadaan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak sama dengan para aulia. Magam beliau itu tersendiri, menyendiri dibanding semua para aulia. Dan kata Nabi Khidir, wa ana usarrifu maratibul aulia min wara'i isyaratih. Dan saya mengatur semua kedudukan-kedudukan para wali-waliullah itu tergantung daripada isyaratnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka hadirin, kalau mau disebutkan daripada yaitu manaqib, cerita, karamah, tidak cukup hadirin. Karena Imam Az-Zahabi menyebutkan tidak ada seorang ulama besar yang mana hikayat manaqibnya, karamatnya yang lebih banyak selain daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka tidak bisa disebutkan daripada satu persatu kemuliaan-kemuliaan beliau. Akan tetapi beliau pernah berkata, ahadullah sab'in. Aku pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala 70 perjanjian, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama, tidak ada orang satupun yang menentang kewalianku. Tidak ada seorang wali yang menentang kewaliannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan beliau berjanji bahwasannya murid-muridnya, para pecinta beliau tidak akan meninggal dunia kecuali sudah taubat kepada Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
dengan turunnya hujan pada malam hari ini, tanda saksi kita adalah pecinta Syekh Abdul Qadir Jailani. Guru kita Habib Hasan membawa kalian untuk menghadiri haul Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak lain tidak bukan menginginkan agar kita semua berada besok kelak di bendera di bawah naungannya Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pembebasan daripada api neraka berkahnya bulan suci Ramadan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.